Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arum Mustikrani dari Prodi S1 Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan proyek pembuatan company profile dan implementasi hosting Infinity Free serta CMS WordPress pada mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Erlian Reddy M.Com. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu proyek pembuatan company profile pada Microsoft Project. Yang pertama yaitu ada fase perencanaan, di mana di fase perencanaan ini terdiri dari beberapa subbab yaitu atau beberapa perencanaan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan yang dilakukan atau berdurasi 1 hari yang dimulai dari tanggal 9 Oktober sampai dengan 9 Oktober atau selesai di hari yang sama. Yang kedua yaitu menetapkan anggaran proyek berdurasi 1 hari yang dilaksanakan atau start pada tanggal 11 Oktober dan selesai di hari yang sama. Menentukan tim proyek, web developer, desainer, penulis konten, dan lain-lain berdurasi 1 hari yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober. Mengumpulkan informasi dan materi terkait perusahaan, baik itu logo, teks, gambar, dan lain sebagainya berdurasi 6 hari yang dimulai dari tanggal 11 Oktober sampai dengan atau finish di tanggal 19 Oktober. Mengidentifikasi target audiens dan pesaing berdurasi 1 hari yaitu pada tanggal 13 Oktober. Menetapkan tenggat waktu proyek berdurasi 1 hari yaitu pada tanggal 10 Oktober. Yang kedua yaitu fase desain. Membuat wireframe atau sketsa awal situs web berdurasi 1 hari yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober. Menentukan tata letak dan struktur halaman berdurasi 1 hari pada tanggal 12 Oktober. Pemilihan warna, font, dan gaya desain berdurasi 1 hari yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober. Membuat desain visual halaman utama dan halaman internal berdurasi 1 hari yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober. Mendesain logo atau memperbarui logo jika diperlukan berdurasi 1 hari pada tanggal 20 Oktober. Fase ketiga yaitu fase pengembangan. Di fase pengembangan ini terdapat yang pertama yaitu instalasi WordPress dan konfigurasi awal berdurasi 1 hari yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober. Pemilihan dan instalasi tema WordPress yang sesuai berdurasi 1 hari yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober. Pembuatan halaman dan menu utama berdurasi 1 hari yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober. Integrasi plugin yang dibutuhkan, misalnya plugin SEO dan plugin keamanan berdurasi 1 hari pada tanggal 17 Oktober. Pembuatan halaman kontak dan formulir berdurasi 1 hari pada tanggal 18 Oktober, integrasi media sosial jika diperlukan berdurasi 1 hari, itu pada tanggal 23 Oktober. Yang keempat, fase konten. Menulis konten untuk halaman utama dan halaman internal berdurasi 2 hari, yaitu dimulai dari tanggal 20 Oktober sampai dengan 23 Oktober. Pengumpulan dan penyuntingan gambar atau video yang akan digunakan berdurasi 3 hari yang dimulai pada tanggal 24 Oktober sampai dengan 26 Oktober. Pemformatan konten untuk SEO berdurasi 1 hari
yang berlangsung pada tanggal 27 Oktober, membuat halaman tentang kami dan layanan dengan konten yang relevan berdurasi 1 hari yang berlangsung pada tanggal 30 Oktober, mengunggah dan menyunting konten ke dalam WordPress berdurasi 1 hari yang berlangsung pada tanggal 31 Oktober. Dan yang kelima yaitu fase pengujian. Memastikan semua halaman dan tautan berfungsi dengan baik. Berdurasi 1 hari yang berlangsung pada tanggal 25 Oktober. Memeriksa kinerja situs web, kecepatan, responsif, kompatibilitas perangkat yang berdurasi 1 hari yang berlangsung pada tanggal 26 Oktober, menguji formulir kontak dan fungsionalitas lainnya berdurasi 2 hari yang berlangsung atau dimulai dari tanggal 27 Oktober sampai dengan 30 Oktober, memastikan keamanan situs web dan melindungi dari ancaman keamanan berdurasi 2 hari yang dimulai dari tanggal 27 Oktober sampai dengan 30 Oktober. Yang keenam, fase pelatihan. Melatih tim internal jika ada untuk mengelola dan memperbarui konten situs. Berdurasi selama 1 hari yang berlangsung pada tanggal 15 November. Menyediakan panduan penggunaan dasar WordPress berdurasi 3 hari yang dimulai dari tanggal 31 Oktober sampai dengan 2 November. Mengajarkan cara mengelola posting blog atau berita jika diperlukan, berdurasi 1 hari yang berlangsung pada tanggal 3 November. Yang ketujuh yaitu fase peluncuran, mengamankan hosting dan domain berdurasi 1 hari yang berlangsung pada tanggal 16 November, memindahkan situs web dari lingkungan pengembangan ke lingkungan produksi berdurasi 1 hari, berlangsung pada tanggal 17 November, memverifikasi kembali fungsi situs web berdurasi 1 hari yang berlangsung pada tanggal 20 November, menonaktifkan mode under construction dan maintenance berdurasi 1 hari yang berlangsung pada tanggal 6 November, mengumumkan peluncuran kepada audiens target berdurasi 1 hari yang berlangsung pada tanggal 7 November. Yang ke-8 yaitu fase pemeliharaan, menerapkan pembaruan WordPress, tema, dan plugin secara berkala berdurasi 2 hari yang dimulai dari tanggal 8 November sampai dengan 9 November. Memantau kinerja situs web dan menganalisis statistik lalu lintas berdurasi 1 hari yang berlangsung pada tanggal 21 November. Merespon masukan atau permintaan perubahan dari tim internal atau pengguna berdurasi 1 hari yang berlangsung pada tanggal 10 November. Yang ke-9 yaitu fase evaluasi. Menilai kesuksesan proyek berdasarkan tujuan awal berdurasi selama 2 hari yang dimulai dari tanggal 9 November sampai dengan 13 November. Memeriksa apakah situs web memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna berdurasi 2 hari yang dimulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14 November. Melakukan analisis SEO dan perbaikan jika diperlukan berdurasi 1 hari yang berlangsung pada tanggal 22 November.
Menerima umpan balik dari tim internal dan pengguna eksternal berdurasi 1 hari yang berlangsung pada tanggal 23 November. Untuk di dalam perencanaan pembuatan company profile sendiri, untuk total dari dimulai sampai finishnya yaitu berdurasi 34 hari, yaitu yang dimulai dari tanggal 9 Oktober sampai dengan 23 November. Dan untuk resource sheet-nya yaitu, untuk resource name-nya yaitu terdapat beberapa. Yang pertama yaitu pimpinan proyek bertype work dan memiliki gaji sebesar 200.000 per hari, web developer 150.000 per hari, desainer 125 per hari, penulis konten 100.000 per hari, tester 175 per hari, sumber daya IT 200.000 per hari, tim kreatif 180.000 per hari, administrator server yaitu bertype cost, instruktur pelatih 160.000 per hari, analisis kinerja 150.000 per hari, tim pengguna eksternal 150 per hari, biaya operasional bertype cost, hardware atau material yaitu sebesar 6 juta. Dan untuk work overview yaitu work complete-nya sebesar 100% atau sudah selesai dari awal sampai dengan finish. Dan untuk actual work-nya yaitu 648 hours. Dan untuk work overview-nya yaitu dimulai dari tanggal 9 bulan Oktober 2023 sampai dengan 23 November 2023. Dan selanjutnya kita akan mengimplementasikan perencanaan yang telah kita buat di Microsoft Project sebelumnya ke Infinity Free dan ke WordPress. Yang pertama, kita buka Infinity Free. Jika kalian sudah memiliki akun, kalian bisa pilih login. Jika kalian belum memiliki akun, maka kalian bisa pilih yang sign up. Karena di sini saya sudah memiliki akun, maka saya pilih yang login. Nah, ini untuk di halaman Infinity Free. Setelah itu, di dalam hosting Infinity Free ini hanya dibatasi yaitu sebanyak 3 akun. Jika lebih dari 3 akun, maka tidak bisa. Untuk membuatnya, kita langsung saja ke Create Account. Setelah itu, pilih Infinity Free, Create Now. Setelah itu, untuk subdomainnya, kita beri nama company profile Tika. Untuk subdomain ini personal atau bebas, kalian mau beri nama apa. Untuk domain extensionnya saya memilih grid.site.net.
Lalu klik check availability. Setelah itu klik create account. Lalu open control panel. Pilih yang I approve. Maka akan muncul di halaman control panel, lalu kita pilih Softaculous App Installer. Setelah itu langsung install saja yang WordPress, klik install. Nah, untuk set name-nya saya samakan saja seperti subdomain, yaitu company profile Tika. Untuk username saya beri nama admin123 dan untuk password saya samakan saja. Ini opsional ya, yang untuk admin, username dan password. Kalian bisa menggunakan nama yang mudah diingat. Dan untuk di admin email ini tidak usah diubah karena ini sesuai dengan email yang kita gunakan. Lalu langsung saja klik install. Maka dia akan loading untuk menginstal atau lagi proses menginstal. Nah, setelah itu langsung klik saja return to overview. Setelah itu pilih link yang ada di sini di pojok kiri. Klik saja. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah halaman WordPress atau company profile yang belum kita ubah. Ini adalah company profile SMA Xaverius Pringsewu yang sudah saya buat. Dan untuk ke halaman admin, kita tinggal klik yang ada di pojok kanan, pojok kiri atas. Klik kanan, lalu open link in new tab. Nah, ini adalah halaman admin. Dan jika kalian ingin merubah template maka atau tema di web kalian, maka kita pilih ke themes. Nah, lalu jika tidak ada tema yang sesuai atau sesuai keinginan kita bisa klik add new theme. Setelah itu kita searching saja, misal company. Nah, maka dia akan muncul banyak template yang bisa kita gunakan. Nah, setelah itu kalian bisa klik install lalu aktif karena di sini saya sudah mengaktifkan tema yaitu tema School Center. Maka dia akan tampil seperti ini sesuai tema. Dan untuk mengatur atau mengedit halaman web kita cukup mudah, yaitu kita tinggal klik customize. Tidak usah ke halaman admin. Nah, misal kita ingin mengatur set identity. Nah, di sini kita bisa menambahkan logo. Nah, bisa change logo untuk set title-nya sendiri.
bisa kalian sesuaikan. Di sini saya menggunakan set title SMA Xaverius Pringsewu. Lalu untuk set ikonnya bisa kalian sesuaikan, opsional. Kalian ingin membuat company profile SMA, SMP, atau SD yang kalian inginkan, atau bahkan perusahaan. Setelah itu, kalian juga bisa mengatur menu. Ini adalah menu-menu yang ada di website company profile saya, yaitu home, profile, dan ada submenu yaitu sejarah, visi dan misi, berita, ekskul, galeri, sub menu galeri foto, galeri video. Setelah itu, kalian bisa setting untuk di halaman homepage-nya, ataukah di halaman homepage itu akan ditampilkan postingan terakhir, atau misal berita dan lain-lain. Nah, setelah sudah selesai kalian setting, kalian bisa memilih atau klik publish. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah yang sudah saya custom. Di sini ada latar belakang, terus menampilkan video yang ada di YouTube, terdapat menu home, profile, berita, dan ini bisa diklik. Misal kita mau buka sejarah, maka akan muncul sejarah, visi dan misi, maka akan muncul, lalu berita, ini belum saya atur, dan untuk ekskul ini sudah saya atur. Nah, untuk di ekskul ini saya langsung tautkan ke web aslinya. Misal nih, untuk ekskul Paskibra kita bisa klik nih pada tulisan ini. Nah, maka dia akan langsung bertaut ke web yang aslinya atau web yang ada di SMA Xaverius Pringsewu. Lalu di galeri sama saja saya tautkan ke web aslinya, jadi kita bisa klik, kita bisa buka ke web SMA Xaverius yang asli. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila penjelasan saya kurang jelas atau berbelit-belit, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.